Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi kita akan membahas tentang Laravel. Di sini materi kali ini itu tentang Blade atau template engine punyanya si Laravel. Oke, sebelum masuk ke materi kita cari tahu dulu apa maksud Blade itu kayak gimana, kemudian maksudnya itu apa sih? Bisa kita baca terlebih dahulu di dokumentasinya. Oke ya. Langsung saja kita masuk ke dokumentasi dari si Laravelnya ya. Oke. Bisa teman-teman lihat di bagian basic kemudian Blade templates. Sini bisa kita lihat terlebih dahulu deskripsinya. Jadi Blade itu sebuah template engine PHP yang dia itu punyanya si Laravel. Jadi si Blade itu dia sudah termasuk di Laravel. Jadi ketika teman-teman install project Laravel teman-teman, nah itu Blade-nya sudah include atau sudah termasuk ke ke projectnya yang teman-teman install. Jadi teman-teman nggak perlu install ataupun download apapun lagi. Jadi si Blade itu otomatis sudah masuk ke project Laravelnya teman-teman. Oke. Nah, cara pemakaian Blade itu pemanfaatan Blade itu macam-macam ya. Bisa untuk display data, kemudian bisa digunakan untuk membuat logic percabangan atau mungkin logic perulangan. Tergantung nanti pemakaiannya teman-teman mau gimana. Nah, untuk yang paling simpel itu untuk displaying data atau menampilkan data. Kalau di script PHP biasa, kita kembali ke codingannya terlebih dahulu ya, biar kita paham. Untuk menampilkan sebuah data di PHP itu pakai script, pakai tag ini ya. Jadi kurang dari tanda tanya sama dengan, kemudian ditutup dengan tanda tanya, kemudian lebih dari itu untuk penggunaan echo atau menampilkan data di PHP. Nah, tapi kalau dengan Blade bisa kita lihat di sini, untuk menampilkan sebuah variabel itu kita hanya perlu menggunakan tanda double bracket buka sama double bracket tutup diikuti dengan eh, nama variabelnya yang mau ditampilkan. Nah, kita coba langsung praktekkan aja ya biar nggak bingung. Jadi sini kan kita dari tampilan si PHP, ikonya PHP kan pakainya kayak gini. Nah, kalau untuk si lead-nya sendiri itu bisa pakai double bracket, kemudian dollar name. Kemudian untuk email juga sama, double bracket, kemudian dollar email. Begitu juga dengan yang image, dollar bracket, kemudian double bracket, kemudian dollar image. Kemudian yang name juga sama ya, tinggal di double bracket, ambil yang ini aja, masukkan sebagai alt image ya. Oke, yang echo-nya PHP bisa kita hapus saja. Kemudian kita save, kemudian kita kembali ke halaman about ini. Datanya tetap akan muncul, tapi ini menggunakan template engine punya Laravel, yaitu si Blade itu sendiri. Oke. Nah, Blade ini juga bisa dipakai buat templating layout. Jadi misal teman-teman mau membuat layout, kemudian layoutnya itu sama, tapi mau dipakai untuk beberapa tampilan halaman web yang lain. Tapi intinya itu masih sama. Jadi kayak cuman mau pakai header sama footernya aja ya. Tinggal nanti body atau kontennya itu yang berubah-ubah sesuai dengan halaman yang teman-teman mau tampilkan gitu. Itu juga bisa pakai yang namanya Blade ini. Nah, di sini kita akan coba memanfaatkan si Blade ini, template engine ini untuk membuat sistem layouting sederhana pakai framework CSS. Salah satunya yaitu di sini kita akan pakai Bootstrap ya. Bisa berkunjung ke sini, kemudian di bagian atas getting started ini. Nah, di sini ada starter template. Jadi template yang startingnya bisa kita copy, punya isi bisa. Kemudian kita masuk ke home terlebih dahulu ya. Jadi ke home dulu yang tampilannya umum. Nah, isi dari home ini kita ganti dengan template-nya dengan framework
Bootstrap, jadi punya starting template dari Bootstrap tadi. Oke, kita sesuaikan terlebih dahulu ya. Untuk title-nya di sini kayak yang tadi aja. Kemudian untuk opsi JavaScript-nya kita pakai yang opsi pertama aja, yang opsi keduanya bisa dihapus saja. Oke, sudah bisa kita lihat di sini apakah sudah terpakai si bootstrapnya. Oke, di sini sudah muncul ya Hello World. Hello World sudah menggunakan template, sudah menggunakan CSS dari Bootstrap. Oke, nah dari tampilan ini kita coba mau kasih sebuah navbar ya, biar punya menu. Jadi menu-menu yang kita buat di routes tadi akan kita tampilkan sebagai menu gitu. Jadi bisa kita kembali ke Bootstrap, kemudian kita ketikkan navbar. Oke, kita pilih navbar, kita pilih navbar yang paling sederhana aja. Oke, pakainya aja, kita copy, kita kembali ke codingannya, kita kasih navbarnya di sebelum H1 ini. Oke, kita save, kita lihat apakah sudah masuk navigation menunya. Oke, sudah masuk. Kita akan coba ke tengah ini si navbarnya ini biar agak sedikit ke tengah, dengan cara membungkusnya dengan pakai sebuah div dengan kelas container. Oke, kita lihat apakah sudah ke tengah. Oke, sudah ke tengah ya. Kemudian untuk warnanya mungkin saya coba pakai warna merah di sini. Dan untuk tulisannya biar terlihat putih, biar tulisannya putih, kita pakai dark sama ginger. Oke. Oke, sudah sesuai ya. Tinggal warna tulisannya putih dan backgroundnya merah. Ya, kita sesuaikan menu-menunya aja. Untuk ini kita kasih title-nya aja blog. Kemudian untuk menunya di sini kita sesuaikan sama dengan yang ada di routes kita ya. Jadi routes kita ada home, about, sama blog. Jadi menunya kita buat 3 aja, ada home, about, dan ada blog. Untuk linknya ini bisa kita sesuaikan. Untuk yang home kita pakai root saja, routing root. Kemudian untuk yang about bisa kita slash about. Kemudian yang blog bisa kita isikan dengan slash post. Salah, di sini kita pakai slash blog. Oke, kita ganti lagi slash blog saja. Nah, jangan di separate ini karena kita nggak kita perlukan, kita hapus saja. Save, kita refresh. Oke, sudah sesuai. Kemudian saya ingin menengahkan biar agar sejajar dengan si navbarnya ya, isi kontennya ini. Jadi bisa kita kasih kelas container. Typo. Oke, sudah ke tengah. Untuk kontennya sudah sejajar dengan navbarnya. Oke. Nah, oke, udah di sini. Untuk filternya mungkin bisa kita ubah menjadi halaman home itu aja ya, biar nggak membingungkan. Oke, kita coba ke menu about. Nah, ini terjadi seperti ini. Jadi yang mau saya bikin itu untuk masing-masing menu ini atau masing-masing halaman ini pinginnya itu
punya satu navbar, tetap punya menu, tapi isinya nanti bisa menyesuaikan tergantung menu yang mana yang saya pilih. Kalau misal kita mau klik about, ya nanti untuk halaman ini akan berubah menjadi halaman about, kemudian isinya menampilkan isi dari halaman about. Kemudian kalau blog juga sama, halaman blog kemudian menampilkan postingan-postingan yang ada di blognya gitu. Nah, untuk membuat seperti itu kita bisa menggunakan menggunakan fitur dari Blade ya, yaitu pakai Blade. Jadi nanti di Blade itu kita coba lihat di sini. Ada extending a layout. Jadi ketika kita mendefinisikan sebuah child view itu, eh, child view itu intinya halaman menunya, halaman menu yang mau kita tampilkan itu bisa kita, di dalamnya itu kita pakai extend. Jadi extend, isi extendnya itu nanti menampilkan file mana yang dijadikan layout utama. Jadi di sini misal di sini ada layout kemudian F, berarti si file F inilah yang dijadikan sebagai layout utama. Barulah nanti di dalamnya itu, eh, sectionnya ini, di dalam section itu akan ngikut masuk ke dalam si layout utama agar bisa dipakai begitu. Oke, langsung aja kita praktekkan biar nggak bingung kali ya. Jadi kita kembali ke codingan sini, kita bikin folder untuk layoutnya dulu mungkin ya. Layout, kemudian kita bikin template utama atau layout utamanya. Nah, isinya itu kita ngambil dari punyanya home aja. Tapi kita masukkan ke sini. Oke, ini halaman template utama, kita mau pakai yang main ini. Nah, untuk menampilkan isinya itu kan yang mau kita ubah ini aja nih, bagian ini yang mau kita ubah ya. Oke, dan ini yang akan kita ubah, kemudian ininya bisa kita hapus, kemudian kita bisa pakai Blade yang namanya yield. Kemudian yield-nya ini digunakan untuk memanggil isi section. Jadi yield sama section itu saling berkaitan ya, bisa kita lihat lagi di dokumentasinya ini. Nah, untuk mengextend, bisa menginjekkan konten menggunakan section. Jadi sectionnya nanti diisi. Nah, untuk memanggil section ini, untuk menampilkan section di layout utamanya itu kita pakai yield ini. Jadi antara section sama yield itu penamaannya harus sama ya, gitu. Jadi contoh di sini kita yield pakai namanya content. Oke, sudah seperti ini. Nah, kita kembali ke home. Oke, jadi kita bisa lihat dari sini, kita bisa hapus ini ya, terus kemudian yang bawahnya juga dihapus. Yang di atas ini kita bisa extend terlebih dahulu, layout, kemudian main, dan jangan lupa kita pakai section. Kita kasih nama di sini tadi content, jangan lupa tutup dengan end section. Oke, kita save terlebih dahulu. Kita coba lihat di sini dari tampilan home apakah bermasalah. Oke, masih aman-aman saja ya, tidak ada terjadi masalah. Oke, kita kembali ke main dulu. Mungkin untuk kontennya ini bisa kita kasih jarak
agar tidak terlalu mepet ya dengan menu navnya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita bisa melakukan hal yang sama untuk kedua menu yang lainnya. Jadi untuk about sama yang below. Jadi tinggal untuk yang misal yang about di sini. Oke, di sini untuk body bisa kita hapus terlebih dahulu sampai atas. Ini juga bisa dihapus. Di sini jangan lupa kita kasih extend. Kemudian layout, main. Kemudian di sini kita pakai section namanya content. Nah, isinya ini baru kita masukkan ke dalam sectionnya. Kita lihat apakah ada masalah di sini. Oke, masih aman ya. Jadi kalau untuk templating sederhana dari Blade itu seperti itu. Jadi di template utama kita panggil dengan yield. Nah, di view childnya itu kita pakai extend dan kita pakai section begitu. Oke, seperti ini. Dan yang post juga kita bikin sama aja ya kayak yang di home ini. Kita kopikan semuanya, paste di halaman post atau blog. Kita refresh, kita cek. Oke, sudah sesuai. Oke, jadi begitu penggunaan dari template engine PHP di sini khususnya punya Laravel, yaitu si Blade ini. Pemanfaatannya juga sebenarnya masih banyak, bisa untuk if atau percabangan, kemudian misal teman-teman mau bikin sebuah perulangan itu bisa pakai seperti itu. Untuk contohnya lebih detail, kemudian cara pemakaian lebih detail, mungkin teman-teman bisa buka dokumentasinya, baca-baca di sini bagaimana Blade itu digunakan untuk if, kemudian switch, kemudian loops atau perulangan, kemudian masih banyak lagi ya gitu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan pada kali ini, pada materi Laravel kali ini, yaitu tentang templating engine. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.